Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisma Kamaruddin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Nah, adapun teori yang pertama yaitu kebutuhan dasar atau fisiologi, di mana kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan uh, tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Nah, kebutuhan yang sangat mendasar ini harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Nah, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, dan kebutuhan seksual dan yang lainnya. Nah, eh, seorang individu tidak mungkin dapat memenuhi tingkat kebutuhan selanjutnya apabila mereka belum memenuhi kebutuhan fisiologi dasar ini. Perlu juga kita ingat apabila salah satu saja dari bagian kebutuhan fisiologi ini tidak dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan mengganggu tercapainya pemenuhan kebutuhan di tingkat selanjutnya. Tentu hal ini akan berbeda dengan mereka yang ditakdirkan menjadi orang kaya. Memakan makanan sudah bukanlah kebutuhan fisiologi mereka. Namun mereka menganggap memakan makanan mahal adalah gaya hidup mereka. Nah, kemudian yang kedua yakni kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman, di mana seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat yang pertama. Nah, Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun juga secara emosional. Jadi perlu kita ketahui kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentang anak-anak. Hal ini dikarenakan karena anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendampingan orang yang lebih tua sangat diperlukan. Untuk kebutuhan akan rasa aman dapat dicontohkan dengan contoh seperti kebutuhan akan rasa aman dari bahaya yang akan mengancam, kebutuhan perlindungan dari tindak kriminalitas, serta kebutuhan rasa aman dari ancaman penyakit, kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan, di mana kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Nah, dalam tingkat ini Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Nah, Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan yang berlebihan. Nah, rasa cinta pada yang dimiliki oleh seorang individu sendiri memiliki dua jenis, yaitu the love atau beloved. Nah, seseorang yang merasakan cinta dikarenakan kekurangan maka akan termasuk ke dalam jenis love. Love sendiri sering digambarkan sebagai rasa cinta yang menjadikan diri sendiri sebagai titik fokusnya. Sedangkan untuk love sendiri merupakan bentuk penilaian seseorang individu tanpa adanya niat untuk memanfaatkan orang yang dicintai. Nah, cinta itu berwujud seperti cinta yang tidak ada keinginan untuk memiliki, hanya sekedar mendukung orang tersebut
untuk menjadi lebih baik. Kita yang tidak ada keinginan untuk memiliki, hanya sekedar mendukung orang tersebut untuk menjadi lebih baik, dan cinta yang dapat memberikan dampak positif untuk kedua belah pihak biasanya dapat dicontohkan ketika seorang individu menjalin hubungan pertemanan dengan individu atau kelompok lainnya. Selain itu, kebutuhan pada tingkat ketiga ini juga meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lainnya, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan sesuatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat seperti kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Kebutuhan tingkat ketiga ini dapat diraih apabila seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka pada tingkat sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu kebutuhan mendapatkan penghargaan. Nah, kebutuhan tingkat selanjutnya yaitu tingkat keempat adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, di mana penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala ataupun hadiah, tetapi yang dimaksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Nah, tentu setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka, di mana harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun juga dari orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Dari hal itu dapat kita simpulkan kebutuhan ini adalah tentang pangkat, gelar, serta profesi. Setelah seorang individu berhasil memenuhinya, maka secara otomatis rasa percaya diri individu tersebut akan melejit dengan pesat. Nah, tingkat percaya diri yang tinggi tentu akan mempengaruhi peran sosial dari individu tersebut. Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan membawa dampak yang serius seperti rasa depresi, kecemasan yang berlebihan, stres, tiadanya rasa percaya diri, minder, merasa tidak berguna, dan lain sebagainya. Nah, harga diri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu satu, bentuk menghargai diri sendiri, dan adanya kepercayaan pada diri sendiri, meraih prestasi, menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kemampuan serta kompetensi yang mumpuni. Kemudian yang kedua yaitu bentuk penghargaan dari orang lain. Nah, mendapatkan status, gelar, pangkat, jabatan, menjadi orang terkenal, mendapatkan apresiasi atas ketekunan yang dilakukan, mendapatkan pujian, dinilai baik oleh orang lain. Nah, kemudian yang kelima adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan tingkat kelima adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, di mana kebutuhan tingkat tertinggi yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, di mana kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Nah, dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow sendiri, yakni aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Nah, jika kita masih bingung dengan gambaran aktualisasi diri, maka kita bisa lihat contoh seperti jika seorang individu adalah seorang musisi, maka seharusnya ia pergi untuk bermusik. Nah, jika ia adalah penari, maka ia harus
menggerakkan tubuhnya. Nah, dan jika ia adalah seorang pendidik, maka ia harus mencari seseorang yang perlu untuk dididik, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengaktualisasikan diri bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena dalam memenuhi kebutuhan ini seorang individu haruslah mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai pihak. Dampak yang terjadi apabila kebutuhan pada tingkat akhir ini tidak terpenuhi adalah timbulnya perasaan tidak nyaman, kegelisahan, tegang, minder, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.